Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang anggaran produksi. Pengertian anggaran produksi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang, di mana di dalam anggaran produksi ini meliputi rencana tentang jenis produksi, jumlah produksi, dan periode proses produksi tersebut dilakukan. Adapun beberapa tujuan penyusunan anggaran produksi adalah yang pertama, menunjang kegiatan penjualan. Maksudnya, dengan adanya anggaran produksi, perusahaan dapat menyiapkan persediaan barang yang akan dijual sesuai dengan jumlah yang telah direncanakan. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menjaga tingkat persediaan. Nah, jadi jika perusahaan telah menyiapkan barang yang akan dijual sesuai dengan yang direncanakan, maka tingkat persediaan barang yang akan dijual akan dapat dipenuhi dengan baik. Artinya, tingkat persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit jumlahnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengatur produksi. Maksudnya di sini, perusahaan dapat mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dapat diminimalkan. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan tingkat keuntungan yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama adalah anggaran penjualan atau rencana penjualan. Maksudnya, semakin besar jumlah produk yang akan dijual, tentu semakin besar pula jumlah barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan. Sebaliknya, jika semakin kecil jumlah barang yang akan dijual, tentu semakin sedikit pula barang yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi anggaran produksi adalah mesin dan peralatan pabrik yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk saat ini program-program produksi harus dikaitkan dengan kapasitas mesin dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi artinya jika perusahaan ingin menambah volume produksi, perusahaan harus mengukur berapa kapasitas mesin dan peralatan pabrik yang dimiliki, apakah mendukung jika produksi itu ditambah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas gudang. Nah, maksudnya di sini perusahaan yang memproduksi barang-barang tentu memiliki fasilitas pergudangan untuk menyimpan barang-barang yang telah diproduksi. Nah, besar atau kecilnya produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu juga dipengaruhi oleh kapasitas gudang. Jika gudang perusahaan hanya bisa menampung 10.000 unit misalnya, nah sebaiknya perusahaan tidak memproduksi lebih dari 10.000 unit karena bisa mengakibatkan barang-barang rusak karena penyimpanan yang tidak layak. Yang berikutnya adalah tenaga kerja. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana perusahaan itu menyusun anggaran produksi. Ya, jika perusahaan berencana akan meningkatkan produksi, perusahaan juga harus memperhatikan tenaga kerja yang dimilikinya. Apakah jumlah atau kualitas maupun keahlian tenaga kerja yang dimiliki mampu untuk memenuhi perubahan volume produksi tersebut, ya. Nah, jika seandainya tidak, nah sebaiknya anggaran produksi dipertimbangkan lagi apakah perlu dinaikkan, atau jika memang perusahaan ingin tetap menaikkan volume produksi, mungkin perusahaan bisa menambah jumlah tenaga kerja atau menggantinya dengan mesin yang baru atau kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa diambil. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah bahan mentah. Nah, ini juga jika perusahaan itu memproduksi barang dengan menggunakan bahan mentah yang sulit diperoleh atau musiman, nah ini juga akan mempengaruhi anggaran produksi, ya. Kemudian modal yang digunakan, nah ini pasti mempengaruhi dalam menyusun anggaran produksi. Perusahaan mau menambah volume produksi misalnya, tapi modalnya tidak cukup, ya tentu itu tidak akan bisa terrealisasi, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah kebijakan produksi yang dianut oleh perusahaan. Nah, ini penting. Kebijakan di sini maksudnya adalah menyangkut penetapan persediaan
barang jadi maupun kebijakan menentukan pola produksi. Nah, di sini perusahaan akan menentukan bagaimana pola produksi yang mereka gunakan nantinya di dalam menyusun anggaran produksi, ya. Tentang kebijakan yang dianut oleh perusahaan di dalam menyusun anggaran produksi, terdapat 3 bentuk pola kebijakan yang bisa diambil, yaitu yang pertama, pola produksi yang relatif stabil, di mana di sini perusahaan lebih mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Jadi di sini persediaan, apakah persediaan awal atau persediaan akhir akan berfluktuasi karena perusahaan lebih memilih mengutamakan stabilitas tingkat produksi, maka disebut dengan pola produksi yang relatif stabil. Kemudian yang kedua, pola produksi bergelombang. Nah, di sini kebalikan yang pertama, di mana perusahaan lebih mengutamakan tingkat persediaan yang lebih stabil, ya. Nah, maka konsekuensinya adalah tingkat produksi harus bergelombang. Yang ketiga adalah pola kebijakan kombinasi antara 1 dan 2, yaitu kombinasi antara pola produksi yang relatif stabil dan pola produksi yang bergelombang. Nah, perusahaan dapat memilih salah satu di antara tiganya, tapi yang paling sering digunakan adalah pola yang stabil dan yang bergelombang. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah contoh kasus yang akan coba kita selesaikan untuk menyusun anggaran produksinya dengan 2 pola tadi, yaitu pola yang produksi relatif stabil dan pola produksi yang bergelombang. Nah, datanya dari anggaran penjualan itu diketahui jumlah unit penjualan setiap periodenya. Nah, di soal ini periode penjualan yang digunakan adalah dari bulan Januari sampai dengan Desember. Ya, ini dapat dilihat dengan jelas mulai dari Januari sampai Desember berapa unit yang akan dijual. Jadi semua data ini berasal dari anggaran penjualan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menyelesaikan contoh soal tadi dengan pola produksi yang stabil. Langkah pertama yang harus kita hitung adalah berapa jumlah yang akan kita produksi secara total. Nah, dengan menggunakan rumus total penjualan selama 1 tahun, ya, ini artinya adalah dari anggaran penjualan tadi. Kemudian kita tambahkan dengan persediaan akhir dan dikurangkan dengan persediaan awal, sehingga nanti kita akan dapat jumlah yang akan diproduksi untuk setahun, ya. Nah, di soal ini dari anggaran penjualan tadi kita jumlahkan dari Januari sampai Desember itu ada total penjualan sebanyak 56.800 unit. Nah, data dari soal menunjukkan bahwa persediaan akhir itu ada 23.200 unit. Nah, sehingga perusahaan akan membutuhkan produk yang akan dijual itu sebanyak 80.000 unit. Nah, kemudian masih ada data persediaan awal. Jadi, data persediaan awal ini berasal dari persediaan akhir periode sebelumnya, ya. Dari soal ini diketahui ada 8.000 unit, sehingga jumlah yang akan diproduksi selama 1 tahun itu adalah 72.000 unit. Nah, ini adalah data penjualan selama 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dari periode anggaran produksi tadi, yang kita gunakan adalah periodenya bulanan, yaitu dari Januari sampai Desember. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah produksi yang akan kita lakukan setiap bulannya atau setiap periodenya, maka total produksi selama 1 tahun kita bagikan dengan jumlah periodenya. Berarti di sini ada 12, sehingga 72.000 unit dibagi 12 sama dengan 6.000 unit. Jadi 6.000 inilah nanti jumlah penjualan setiap periodenya. Jadi kalau kita menggunakan pola produksi stabil, nanti jumlah yang akan diproduksi dari Januari sampai Desember semuanya sama, 6.000 unit. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan tabel anggaran produksi untuk pola produksi yang relatif stabil. Pada tabel ini terlihat data untuk periode yang kita gunakan, yaitu Januari sampai Desember. Kemudian di kolom keterangan ini adalah
rumus tadi ya, rumus ketika kita menghitung total penjualan selama 1 tahun ya. Itu rumusnya rencana penjualan ditambahkan dengan persediaan akhir, dapatlah jumlah yang akan atau jumlah kebutuhan produksi, kemudian kita kurangkan dengan persediaan awal, diperolehlah jumlah yang akan kita produksi. Jadi rumusnya sama ya. Bedanya ketika kita menyelesaikan tabel itu kita ngerjakannya dari bawah ke atas ya. Kenapa? Karena data yang tersedianya seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk bulan Januari. Untuk rencana penjualan ya atau kotak yang berwarna abu-abu itu data berasal dari soal ya. Jadi silahkan cek lagi soalnya tadi. Ya, kita pindahkan data dari soal itu ke baris kotak abu-abu ini ya. Nah, kemudian untuk bulan Januari di situ diketahui tadi rencana penjualannya 6.000 ya. Dan jumlah yang akan diproduksi, nah tadi kita udah hitung ya, jumlah yang akan diproduksi setiap bulannya itu adalah 6.000 ya. Di 6.000 itu kita peroleh tadi dari 72.000 unit dibagi dengan 12 bulan ya. Sehingga bulan Januari, Februari, sampai Desember jumlah yang akan kita produksi itu adalah sebesar 6.000 unit. Jadi kolom ataupun baris yang kotak berwarna pink ini adalah angkanya sama semua nanti 6.000. Kenapa? Karena kita menggunakan pola produksi yang relatif stabil. Yaitu tadi dari pengertiannya ya, perusahaan lebih mempertahankan kestabilan produksi. Jadi persediaannya nanti yang berfluktuasi atau bergelombang, baik persediaan akhir maupun persediaan awal. Nah, kita lanjutkan. Jadi data yang kita ketahui yang pertama adalah kotak warna abu-abu, kemudian yang kedua adalah kotak yang berwarna pink. Jadi paling bawah dan paling atas. Ya. Untuk kotak yang warna hijau, warna coklat dan warna kuning itu datanya belum diketahui. Nah, itu yang mau kita cari. Nah, kita lihat yang pertama. Jumlah yang akan kita produksi 6.000 ya. Nah, di bulan Januari kita punya data tadi bahwa ada persediaan awal sebesar 8.000. Jadi kotak khusus untuk kotak hijau bulan Januari ini datanya berasal dari soal ya. Jadi persediaan awal Januari itu berasal dari persediaan akhir Desember tahun lalu. Dan ini ada datanya di soal. Karena kita mulainya kan dari Januari, nggak dari Desember. Tapi kalau dari Desember kita tinggal pindahkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita tadi rumusnya kan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dapat jumlah kebutuhan produksi lalu dikurangi dengan persediaan awal. Berarti kan berapa angka yang kita kurangkan dengan 8.000 sehingga diperoleh jawabannya 6.000. Nah, tentu kebalikannya kalau kita ngerjakan dari bawah ya. Berarti 6.000 tambah 8.000 sehingga jawabannya adalah 14.000. Kotak yang warna coklat. Nah, kemudian jumlah kebutuhan produksinya sudah diketahui, rencana penjualan juga sudah diketahui, persediaan akhirnya belum diketahui. Berapa persediaan akhirnya? Jadi angka berapa yang ditambahin 6.000 sehingga jawabannya adalah 14.000. Nah, tentu dibalikin ya, 14.000 kurang 6.000 sehingga diperoleh jawaban persediaan akhirnya adalah 8.000. Jadi ingat ya, langkah kerjanya yang pertama adalah isi dulu kotak berwarna abu-abu, kemudian kotak warna pink, warna hijau, warna coklat, dan terakhir warna kuning. Oke, kita lanjutkan untuk bulan Februari. Ya. Kotak warna abu-abu 6.400 atau rencana penjualannya 6.400, jumlah yang akan diproduksi 6.000. Nah, persediaan awal bulan Februari ini berasal dari persediaan akhir bulan Januari. Ya. Jadi kita tambahkan lagi dapat angka 14.000, kurangkan lagi 6.400 dapat angkanya 7.600. Untuk bulan Maret ya, diketahui 6.400 untuk penjualannya, produksinya 6.000. Nah, persediaan awal bulan Maret itu berasal dari persediaan akhir bulan Februari. Ya. Sehingga diperoleh 6.000 ditambah 7.600 itu angkanya 13.600. Nah, untuk menentukan persediaan akhir 13.600 dikurangkan dengan 6.400. Dapat persediaan akhirnya 7.200. Untuk bulan April ya, angka yang akan kita produksi masih sama. Rencana penjualannya 5.600,
Nah, persediaan awal April berasal dari persediaan akhir Maret. Ya. Kemudian kita tambahkan, dapat angkanya 13.200 dikurangkan 5.600 sehingga diperoleh persediaan akhir bulan April itu sebesar 7.600. Begitu seterusnya menyelesaikan tabel ini sampai di bulan Desember. Nah, yang harus diperhatikan adalah jumlah produksi ini akan sama sampai Desember ya. Kemudian untuk mengetahui apakah tabel yang kita susun ini sudah benar atau belum, itu nanti dilihat di periode paling akhir atau periode bulan Desember. Jumlah persediaan akhirnya harus sama dengan jumlah persediaan akhir yang ada di soal kita tadi. Jadi kotak yang warna biru ini adalah data dari soal ya. Nanti lihat ke atas, lihat soalnya lagi bahwa ada persediaan akhir sebesar 23.200 unit. Nah, kalau angkanya di sini tidak 23.200 unit, maka tabel kita ada yang salah. Silahkan cek lagi. Oke, bisa ya. Selanjutnya untuk pola produksi yang bergelombang. Nah, sebelum kita menyusun tabel anggaran produksi untuk pola produksi yang bergelombang, beberapa perhitungan ini perlu kita lakukan sebelum mengisi tabelnya. Yang pertama adalah kita harus menghitung selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir. Kemudian dibagi dengan jumlah periodenya. Jika hasil selisih yang diperoleh adalah angka yang genap atau bilangan bulan, maka metode alokasi produksi setiap bulan atau setiap periodenya sama dengan pola produksi yang relatif stabil. Jadi kalau misalnya kita udah kurangkan persediaan awal dan akhirnya, kemudian kita bagi dengan jumlah periodenya, kalau di bilangan bulan habis semua rata berarti dengan sama menyelesaikannya dengan pola produksi yang relatif stabil tadi ya. Nah, jika tidak habis, tidak bilangan bulan atau tidak genap, maka kita perlu melanjutkan pada perhitungan yang kedua dan ketiga ya. Yaitu yang kedua, jika terdapat selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir, selisih yang positif, maka tingkat produksi dikurangi dengan alokasi yang telah ditentukan ya. Jadi misalnya tadi kita udah hitung selisihnya, lalu ternyata nggak habis dibagi semua periodenya. Jadi kita mau alokasikan ke beberapa periode saja. Misalnya kita pilih ke 10 periode atau 2 periode misalnya. Nah, nanti kalau kita lihat kalau terdapat selisihnya itu selisih yang positif, maka akan kita kurangi di periode yang sudah kita pilih tadi gitu. Kemudian yang ketiga, jika terdapat selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir itu selisih yang negatif, maka tingkat produksi ditambahkan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Jadi ini harus diingat ya, kalau dia selisihnya positif dia dikurangkan, kalau selisihnya negatif maka dia ditambahkan. Nah, masih soal yang sama ya, masih data yang sama yang kita gunakan. Diketahui tadi persediaan awal 8.000 unit, persediaan akhirnya 23.200 unit. Sehingga di sini terdapat selisih sebesar 15.200 unit. Selisih di sini adalah selisih negatif ya. Yang artinya nanti tingkat produksi setiap periode alokasi yang telah kita tetapkan akan ditambahkan dari rencana penjualan. Nah, misalnya di sini di soal ini kita tetapkan alokasinya itu di 5 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Mei, Agustus, dan September. Ini diingat ya, bulan alokasinya atau periode alokasinya adalah bulan Januari, Februari, Mei, Agustus, dan September. Nah, sehingga untuk menentukan berapa jumlah nanti yang akan kita tambahkan itu adalah 15.200 dari angka selisihnya tadi dibagikan dengan periode alokasi. Kalau 5 bagi 5, kalau 10 bagi 10, kalau 2 bagi 2, dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan contoh soal kita adalah 5 periode, maka diperoleh angka sebesar 3.040 unit. Nah, ini tabelnya untuk pola produksi yang bergelombang. Di sini sengaja saya kasih warna. Untuk periode Januari, Februari, Maret, Agustus, dan September saya kasih warna pink karena ini adalah periode-periode alokasi, dan tolong nanti diingat ya. Nah, untuk kolom keterangannya sama dengan pola produksi yang stabil tadi ya. Kemudian angka untuk tabel kotak yang berwarna abu-abu juga masih sama, ini dari soal, dari rencana penjualan atau dari anggaran penjualannya. Nah, persediaan awal cara ngisinya masih sama seperti pola yang stabil ya. Bedanya adalah angka-angkanya saja ya. Nah, untuk persediaan awal ini juga masih sama, yang warna merah ini bulan Januari
Itu dari persediaan awal yang ada di soal tadi. Oke. Nah, untuk bulan Januari, jumlah yang akan diproduksi itu angkanya adalah 9.040. Nah, karena Januari adalah salah satu periode alokasi, berarti kita sudah tambahkan tadi ya. Nah, kemudian untuk menentukan atau menghitung mengisi kolom yang berwarna kuning, maka 9.040 ditambah 8.000 sehingga diperoleh jawaban 17.040 unit. Oke. Nah, untuk mengetahui berapa persediaan akhir, 17.040 unit dikurangkan dengan 6.000, dapatlah 11.040 unit. Untuk bulan Februari, persediaan akhir Januari menjadi persediaan awal bulan Februari, sehingga di sini jumlahnya adalah 11.040 unit. Nah, jumlah 9.440 itu sudah kita tambahkan dari jumlah alokasi tadi dan dari rencana penjualannya, sehingga diperoleh angka 9.440. Kemudian ditambahkan dengan 11.040, dapat jawabannya adalah 20.480. Dikurangkan dengan 6.400, diperoleh jawaban 14.080 unit. Untuk bulan Maret, karena tidak ada di sini tidak ada alokasi, tidak dipilih sebagai periode alokasi, maka jumlah yang akan diproduksi adalah tidak kita tambahkan ya. 6.400 ditambah dengan 14.080, kemudian dapat angka 20.480 dikurangkan dengan 6.400, dapat 14.080 unit. Bulan April juga sama, bukan periode alokasi, maka jumlah yang akan diproduksi sama, 5.600 tambah persediaan awal yang berasal dari persediaan akhir bulan Maret, 14.080, diperoleh angka 19.680, kemudian dikurangkan dengan 5.600 sehingga diperoleh persediaan akhir sebesar 14.080. Nah, bulan Mei. Nah, di sini ada penambahan karena Mei adalah periode alokasi ya. Bulan Mei itu 7.840 jumlah yang akan kita produksi. Nah, persediaan awal Mei berasal dari persediaan akhir April, yaitu 14.080. Ditambahkan 7.840 diperoleh angka 21.920. Dikurangkan dengan 4.800 diperoleh angka 17.120. Nah, begitu seterusnya. Ingat, untuk periode yang warna putih itu tidak alokasi ya, tidak periode alokasi. Nah, berarti tinggal dua nih, Agustus dan September ya. Kemudian juga ini dilanjutkan tabelnya, dan untuk mengetahui jawaban kita benar atau salah, ini juga menjadi patokan ya, bahwa nanti di bulan Desember maka persediaan akhirnya harus diperoleh angka sebesar 23.200 unit. Kalau angkanya bukan 23.200 berarti tabelnya salah ya, harus teliti. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.